Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dengan sehat, dengan sejahtera dan sukacita di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 18. Saya akan baca beberapa ayat untuk mewakili. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak-sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Ayat yang ke-10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ayat 17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Mengalami kehadiran Allah. Ada seorang Kristen kalau bepergian kemanapun, selalu membawa Alkitab kecil dan diletakkan di saku belakang celana yang ia kenakan. Ada lagi ketika seseorang ingin melewati kuburan yang dianggap keramat atau angker, dia akan membawa Alkitab atau kaling salib. Ada yang kalau tidur Alkitab ditaruh di atas bagian kepala. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang salah memaknai kehadiran Tuhan. Dengan menggunakan simbol-simbol kekristenan itu, salib, Alkitab, dianggap seperti magic yang dapat dengan mudah menyertai, dan kehadiran Tuhan direpresentasikan dengan benda-benda itu. Saudara sekalian, ternyata hal serupa pernah dialami bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Filistin. Dalam bacaan yang kita baca pagi ini, dalam pasal ini kita melihat dua kekeliruan yang dilakukan bangsa Israel dalam memahami tuntunan Allah. Yang pertama, kehadiran Allah melalui tabut disalahartikan, bahwa ketika tabut hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel, bagaimanapun kehidupan mereka tetap Tuhan akan menyertai. Kedua, kehilangan tabut dianggap sebagai hilangnya kehadiran Allah. Saudara sekalian, bangsa Israel menganggap Allah ada di antara mereka, padahal cara hidup mereka sangat jauh dari Allah. Dalam bacaan kita ayat 1-4 menceritakan kekalahan Israel yang menewaskan 4.000 orang. Mereka mengira bahwa kekalahan mereka itu disebabkan oleh karena tabut Allah yang tidak bersama mereka. Lalu mereka memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo dengan tujuan agar menang perang. Bangsa Israel salah mengartikan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian.
Tabut itu dianggap seperti jimat yang dapat digunakan kapan saja sesuai kehendak mereka sendiri. Saudara sekalian, lebih memilukan lagi dalam ayat yang ke-5-11 bacaan kita, mengisahkan bahwa setelah mereka membawa tabut perjanjian dari Silo, ternyata mereka terpukul kalah lebih besar. Mereka terpukul kalah dengan gugurnya 30.000 orang. Dan tabut Tuhan dirampas serta kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas tewas. Dan saudara sekalian, akibat semuanya ini dalam ayat 12-22 dijelaskan bahwa Tuhan telah menggenapi nubuatnya kepada Samuel. Setelah Eli mendengar bahwa bangsa Israel terpukul kalah, kedua anaknya meninggal, tabut Tuhan dirampas, maka jatuhlah ia dan meninggal. Bahkan diceritakan istri Pinehas yang saat itu sedang hamil tua, melahirkan secara mendadak ketika mendengar berita itu. Dan ia mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan telah lenyap dari orang Israel karena tabut Tuhan sudah dirampas. Saudara-saudaraku, dari apa yang kita baca pada pagi ini, kita belajar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak ditentukan dengan simbol-simbol kekristenan yang bisa kita bawa atau selalu dekat dengan kita. Kekalahan Israel menjadi bukti bagi kita bahwa kehadiran tabut Tuhan terjadi, atau kekalahan umat Israel terjadi bukan karena kehadiran tabut Tuhan. Dan demikian juga kemenangan orang Israel sungguh tidak ditentukan oleh karena tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi yang membuat mereka mengalami kekalahan fatal adalah karena ketidakhadiran Allah atas hidup mereka, sebab mereka tidak lagi hidup berkenan kepada Allah. Israel menderita kekalahan karena kaum imam telah rusak dan umat itu tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Mereka membawa tabut perjanjian ke medan pertempuran sambil mengira bahwa tabut tersebut akan memastikan kemenangan mereka. Saudara sekalian, memang pada zaman dahulu kalau kita lihat dalam kitab Keluaran dan Bilangan, memang tabut perjanjian mewakili kehadiran Allah di Israel. Tapi umat itu mengira bahwa tabut perjanjian itu akan menjamin perkenanan dan kuasa Allah tanpa syarat. Sekalipun kehidupan mereka bobrok, mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan, tapi tetap mengira bahwa lambang itu akan menjaminkan kemenangan mereka. Mereka tidak mengerti bahwa sebuah lambang dari hal-hal rohani tidaklah dengan sendirinya memastikan realitas dari apa yang dilambangkan itu. Allah tetap tinggal bersama umatnya hanya selama mereka berusaha untuk memelihara hubungan perjanjian dengannya. Bukan dengan membawa Alkitab kemanapun, atau membawa salib kemanapun. Bukan juga karena kita sudah memiliki kartu identitas Kristen lalu kita katakan Tuhan pasti memberkati dan membuat segalanya berhasil. Saudara, tidak demikian. Pelajaran pagi ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin mengalami penyertaan Tuhan dan kehadirannya dalam hidup kita, maka marilah kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada firman-Nya, supaya kita mengalami kehadiran Tuhan dan menikmati hal-hal yang baik yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu pada pagi ini. Ajarlah kami supaya kami memelihara kekudusan hidup kami dan ketaatan kepada-Mu, supaya kami dapat mengalami kasih-Mu, mengalami penyertaan-Mu, dan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, benar jikalau Engkau meninggalkan hidup ini, tak ada sesuatu pun yang dapat kami lakukan berhasil. Bahkan kehidupan kami akan sangat menderita. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami, sertailah kami, dan berilah kami kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu ingin mendoakan semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini. Dalam segala situasi hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan semangat Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedang bersedih Tuhan akan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan mereka, Bapa yang akan menolong. Supaya sepanjang hari aktivitas ini kami dapat menikmati Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan karena itu kami serahkan diri dalam tangan pemeliharaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.